Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini Ibu mempunyai modul pada kelas 4 muatan pelajaran IPA. Kalian lihat di dalam modul tersebut ada cara menggunakan buku dengan memperhatikan kebersihan dan lingkungan sekitar sebelum menggunakan buku, minta bantuan untuk belajar, pelajari materinya dan kerjakan latihannya dengan benar. Nah, di sini terdapat identitas pemilik buku, adalah nama, sekolah, kelas, dan nomor absen. Sebelum lebih lanjut, Ibu ingin kalian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Untuk ketua kelas, ayo pimpin doa. Kalian masih ingat kan pelajaran sebelumnya belajar tentang lingkungan di sekitar kita? Ya, sekarang kita akan belajar tentang cara mencintai lingkungan. Pada subtema 3, di situ ada bacaan. Mari kita baca bersama. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga. Pemandangan di sana yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa untuk membajak sawah, daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, kita telah membaca tentang perjalanan ke desa Dayu dan teman-temannya. Selanjutnya, kita akan membandingkan di mana di sini terdapat ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Yang pertama yaitu daun-daunnya segar, tumbuh tegak dan subur, daun-daunnya rimbun dan berwarna hijau cerah, daun berwarna kehijauan segar dan tidak kusam. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat yaitu yang pertama terlihat layu dan tidak segar, kedua mudah terserang hama dan penyakit, ketiga tanaman mudah mati karena terkena penyakit, keempat
tanahnya kering dan gembur, batangnya layu dan busuk. Adapun hewan yang terawat dan tidak terawat, kalian harus pahami hewan terawat dan tidak terawat. Yang pertama, hewan yang terawat tubuhnya agak tegap dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang tidak mudah rontok. Dan yang terakhir, matanya akan terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hewan yang tidak terawat tubuhnya akan cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Kedua, bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. Dan ketiga, matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Nah, kalian harus pahami bahwa merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta terhadap lingkungan anak-anak. Nah, tahukah kalian bahwa lahan yang kosong, yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor, pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Di sini terdapat tanaman kencur. Kalian bisa baca dengan teman duduk kalian, kencur, kunyit, dan jahe. Nah, adapun tugas individu, ibu berikan tugas kepada kalian untuk memberikan centang pada tanaman yang terawat maupun hewan yang terawat. Silahkan kerjakan tugas individu. Jika sudah selesai, kumpulkan di ruangan ibu. Dan adapun tugas kelompok, untuk tugas kelompoknya ini silahkan kalian baca bersama dengan teman kelompok kalian. Ibu berikan tugas kelompok ini sebagai tugas di rumah. Silahkan kumpulkan minggu depan anak-anak. Nah, itulah tadi pelajaran kita mengenai ayo peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Ada ciri-ciri hewan yang terawat dan maupun hewan yang tidak terawat, dan juga tumbuhan terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Apakah di sini kalian sudah pahami pelajaran yang tadi? Nah, jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, nah selanjutnya selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Jangan lupa kalian belajar, dan alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.